Kacau balau disergap tentara Rusia, 200 prajurit Ukraina tewas, 14 tank hancur. Russian armed forces have taken the city of Kherson under total control. Civilian infrastructure, critical infrastructure, and public transport work as usual. There is no shortage of groceries or staple goods. Russian military commanders continue talks with the administration of city and region regarding maintenance of objects of social infrastructure, law and order, and safety. Ваше участие в организации пропуска беженцев, помощь женщинам, детям, старикам, всем, кто ищет на территории России спасения и защиты. Vision address of Volodymyr Zelensky called on the West to warn Russia against the move, saying it would lead to large-scale disaster and flood southern Ukraine. Now we must all together, all Europeans, all world leaders, all international organizations, make it clear to the announcement followed mounting casualties and battlefield setbacks for Russian forces, who beat a humiliating retreat from parts of northeast Ukraine after Kiev launched a counteroffensive this month. What does Ukraine need now, and what does the West need to give? So we have stepped up both when it comes to the magnitude but also the quality of the weapons we are providing. But Stoltenberg was not optimistic the war in Ukraine would end anytime soon. It's hard to see a solution in the short term as long as Russia doesn't accept that Ukraine is a sovereign independent nation. So I'm afraid that the only way to end this war is to prove that President Putin will not win on the battlefield. When he realizes that, he has to sit down and negotiate a reasonable agreement with Ukraine. Angkatan Bersenjata Federasi Rusia terus menyerang fasilitas komando militer dan sistem energi Ukraina menggunakan rudal jarak jauh dengan tingkat presisi yang cukup tinggi. Sementara itu, pertempuran sengit tampaknya terjadi di sekitar Sungai Zebet. Ukraina mencoba menerobos garis pertahanan Rusia di wilayah tersebut, namun menurut klaim pihak Kremlin, serangan itu berhasil dihancurkan oleh tembakan artileri dari pasukan Rusia. Musuh terlempar kembali ke posisi semula, lebih dari 40 prajurit Ukraina, 2 kendaraan tempur lapis baja dan 3 truk pick-up hancur. Demikian laporan pihak Rusia yang dikutip Jumat 21 Oktober 2022. Selain di Sungai Zebet, Ukraina juga mencoba menerobos pertahanan Rusia di wilayah Kherson. Pasukan Ukraina terdiri dari 3 batalion, termasuk 1 batalion tank. Pasukan Kiev sempat menembus garis pertahanan Rusia. Namun situasi akhirnya berubah setelah pasukan tank Rusia melakukan penyergapan. Ukraina menderita kekalahan yang signifikan. Posisi di sepanjang garis depan pertahanan telah sepenuhnya pulih. Imbuh laporan tersebut. Lebih dari 200 personel militer Ukraina, 14 tank, 16 kendaraan tempur lapis baja, dan 7 kendaraan dihancurkan per hari. Sebagai piala, 2 tank, 1 kendaraan tempur infanteri, dan unit pembersihan ranjau UR-77 ditangkap. 18 prajurit Ukraina menyerah. Pertempuran di berbagai garis pertempuran terus terjadi secara sporadis. Baik pihak Rusia maupun Ukraina belum menunjukkan niat untuk mengakhiri konflik dua negara serumpun tersebut. Rusia justru semakin memperluas cakupan serangan, pasukan komando militer hingga fasilitas energi Ukraina menjadi sasaran utama. Rusia mengklaim secara total sejak awal operasi militer khusus telah menghancurkan 324 pesawat, 162 helikopter, 2.296 kendaraan udara tak berawak, 383 sistem rudal anti pesawat, 5.926 tank, dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 874 kendaraan tempur peluncur roket ganda, 3.511 artileri lapangan dan mortir, serta 6.665 unit kendaraan militer khusus Ukraina. Rangkuman perang Rusia versus Ukraina hari ke-237, Vladimir Putin semakin menggila. Berikut ini adalah rangkuman perang Rusia versus Ukraina pada hari ke-237. Sejak pertama kali Kremlin menginvasi Ukraina. Pada hari ke-237 ini Vladimir Putin disebut semakin menggila. Dia menyerang sejumlah bangunan penting di Ukraina yang membuat negara itu terancam krisis energi. Kemarin pasukan Rusia dikabarkan menggunakan drone kamikaze untuk menyerang ibu kota Kiev. Serangan ini dikabarkan menewaskan sedikitnya 4 orang. Rusia mengatakan pihaknya menargetkan infrastruktur militer dan listrik. Namun beberapa sipil juga jadi korban.
Hingga Selasa 18 Oktober 2022, Rusia masih menghujani wilayah Ukraina dengan rudal. Setidaknya sepertiga pembangkit hancur, hal ini juga menyebabkan pemadaman total dan kelumpuhan pasokan air. Serangan ke pembangkit tak hanya menghantam ibu kota Kiev, tapi juga Kharkiv, Dnipro, Kryvyi Rih, dan Zhytomyr. Di Kiev, rudal menewaskan 3 orang. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan jika serangan Rusia ini sudah termasuk kejahatan perang. Serangan yang ditargetkan terhadap infrastruktur sipil dengan tujuan yang jelas untuk memutus aliran air, listrik, dan pemanas, anak laki-laki, perempuan, dan pemanas dengan datangnya musim dingin, ini adalah tindakan teror murni dan kita harus menyebutnya seperti itu, katanya. Berikut ini adalah rangkuman perang Rusia versus Ukraina hingga hari ke-237. 1. Serangan Rusia ke pembangkit listrik Ukraina membuat Kiev terancam krisis energi jelang musim dingin Eropa. Iran telah membantah telah memasok drone kamikaze ke Rusia yang digunakan untuk menyerang Ukraina. 3. Eropa telah menyetujui misi bantuan militer untuk melatih 15.000 tentara Ukraina mulai bulan depan dan rencana untuk menyediakan dana tambahan sekitar 500 juta euro. 4. Dmitry Medvedev, Wakil Ketua Dewan Keamanan Putin, memperingatkan rencana Israel yang akan memasok senjata ke Ukraina. 5. Rusia masih belum memberitahu Amerika Serikat tentang latihan kekuatan nuklirnya yang menurut Washington akan segera dilakukan Moskow. 6. Sebuah pesawat tempur Rusia menabrak sebuah bangunan perumahan di kota selatan Yezd. Tak lama setelah lepas landas, menelan apartemen dalam bola api dan menewaskan 13 orang. Kantor berita Interfax melaporkan. Serangan ini dikabarkan menewaskan sedikitnya 4 orang. Rusia mengatakan pihaknya menargetkan infrastruktur militer dan listrik, namun beberapa sipil juga jadi korban. Hingga Selasa 18 Oktober 2022, Rusia masih menghujani wilayah Ukraina dengan rudal. Setidaknya sepertiga pembangkit hancur, hal ini juga menyebabkan pemadaman total dan kelumpuhan pasokan air. Serangan ke pembangkit tak hanya menghantam ibu kota Kiev, tapi juga Kharkiv, Dnipro, Kryvyi Rih, dan Zhytomyr. Di Kiev, rudal menewaskan 3 orang. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan jika serangan Rusia ini sudah termasuk kejahatan perang. Serangan yang ditargetkan terhadap infrastruktur sipil dengan tujuan yang jelas untuk memutus aliran air, listrik, dan pemanas, anak laki-laki, perempuan, dan pemanas dengan datangnya musim dingin, ini adalah tindakan teror murni dan kita harus menyebutnya seperti itu, katanya. Berikut ini adalah rangkuman perang Rusia versus Ukraina hingga hari ke-237. 1. Serangan Rusia ke pembangkit listrik Ukraina membuat Kiev terancam krisis energi jelang musim dingin Eropa. Iran telah membantah telah memasok drone kamikaze ke Rusia yang digunakan untuk menyerang Ukraina. 3. Eropa telah menyetujui misi bantuan militer untuk melatih 15.000 tentara Ukraina mulai bulan depan dan rencana untuk menyediakan dana tambahan sekitar 500 juta euro. 4. Dmitry Medvedev, Wakil Ketua Dewan Keamanan Putin, memperingatkan rencana Israel yang akan memasok senjata ke Ukraina. 5. Rusia masih belum memberitahu Amerika Serikat tentang latihan kekuatan nuklirnya yang menurut Washington akan segera dilakukan Moskow. 6. Sebuah pesawat tempur Rusia menabrak sebuah bangunan perumahan di kota selatan Yezd. Tak lama setelah lepas landas, menelan apartemen dalam bola api dan menewaskan 13 orang. Kantor berita Interfax melaporkan.